Perkenalkan, nama saya Asri Kartikasari. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan dari peserta didik. Terdapat beberapa aspek dalam perkembangan peserta didik. Aspek perkembangan yang pertama adalah perkembangan fisiologis. Dalam perkembangan ini, peserta didik mengalami beberapa perubahan yang ada pada diri mereka. Salah satunya adalah mengalami perubahan tinggi badan. Mereka cenderung memiliki tinggi badan yang lebih banyak ketika berada di sekolah menengah daripada ketika mereka berada di sekolah dasar. Aspek perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini berkaitan dengan kecerdasan atau kemampuan otak dari peserta didik. Peserta didik tentunya ketika mengalami pertambahan usia, perkembangan kognitifnya juga harus mengalami pertumbuhan atau perkembangan ke arah yang lebih matang. Aspek perkembangan selanjutnya adalah perkembangan sosio-emosional. Dalam aspek perkembangan ini berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Aspek perkembangan selanjutnya adalah perkembangan moral. Dalam aspek perkembangan ini, peserta didik harus menyesuaikan perilaku dan tingkah laku mereka sesuai dengan norma atau moral yang berlaku di tempat mereka berada, bukan hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan sekitar mereka ataupun juga di rumah mereka. Berikut pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka terkait dengan perkembangan moral. Yang pertama adalah peserta didik mentaati peraturan sekolah, lalu peserta didik mampu membedakan perilaku terpuji dan tercela. Yang selanjutnya peserta didik melakukan sesuatu murni atas keinginan mereka sendiri. Lalu selanjutnya peserta didik melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang tua, teman atau orang lain. Lalu pertanyaan yang kelima berkaitan dengan peserta didik mampu menggunakan tutur kata yang baik ketika berbicara dengan guru maupun teman. Lalu yang pertanyaan ke-6, peserta didik sering mengumpat di kelas. Lalu yang ke-7, peserta didik menghargai dan menyayangi sesama teman. Lalu selanjutnya peserta didik menghormati guru. Dan yang terakhir adalah peserta didik suka berbicara sendiri ketika guru menerangkan. Aspek perkembangan peserta didik selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar ini berasal dari dua sumber, yaitu bersumber pada diri mereka sendiri dan bersumber dari lingkungan di luar diri mereka. Bisa dari orang tua maupun teman mereka. Untuk observasi yang saya lakukan, saya mengajukan 5 pertanyaan, dimulai dari pertanyaan 1, peserta didik belajar atas kemauan mereka sendiri, lalu peserta didik belajar karena disuruh orang tua, peserta didik belajar untuk mendapatkan suatu imbalan, peserta didik belajar untuk menyenangkan orang tua, dan yang terakhir adalah peserta didik termotivasi belajar karena guru atau teman mereka. Aspek perkembangan selanjutnya yaitu adalah etnik. Etnik berhubungan dengan latar belakang asal-usul peserta didik. Di sini saya akan mengajukan 5 pertanyaan, dimulai dari perbedaan etnik membuat peserta didik tidak nyaman ketika belajar di kelas. Peserta didik menghargai perbedaan etnik yang ada di kelas atau sekolah mereka. Lalu yang ketiga, peserta didik tidak membeda-bedakan sikap kepada teman yang berasal dari etnis atau daerah yang berbeda. Lalu yang keempat adalah peserta didik mau melakukan kerja kelompok dengan anggota kelompok dari latar belakang etnis atau daerah asal yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah peserta didik mau menerima bantuan dari teman atau orang lain yang berasal dari etnis atau daerah yang berbeda. Lalu aspek yang selanjutnya adalah kultural. Kultural ini berhubungan dengan kebudayaan atau keyakinan maupun juga agama yang diyakini oleh peserta didik. Di sini saya akan mengajukan 5 pertanyaan yang dimulai dengan peserta didik merasa tidak nyaman dengan peserta didik lain yang berasal dari agama atau kebudayaan yang berbeda dengan mereka. Lalu yang kedua, peserta didik menghargai perbedaan budaya yang ada di kelas atau sekolah.
Lalu yang ketiga, peserta didik mempunyai tenggang rasa terhadap teman yang mempunyai agama atau kebudayaan yang berbeda dengan mereka. Lalu yang keempat, peserta didik berteman dengan orang yang berbeda latar belakang budaya atau agamanya. Dan yang terakhir adalah peserta didik merasa terganggu ketika teman atau orang di sekitarnya sedang melakukan kegiatan keagamaan atau terkait budaya yang mereka yakini. Aspek selanjutnya adalah status sosial. Status sosial ini berkaitan dengan kemampuan atau taraf hidup dari keluarga peserta didik. Di sini saya akan mengajukan 5 pertanyaan dimulai dengan peserta didik berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke atas, lebih bersemangat di sekolah. Lalu yang kedua, keperluan sekolah peserta didik terpenuhi semua. Lalu yang ketiga, peserta didik yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah merasa minder di kelas. Lalu yang keempat, peserta didik yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah mempunyai kemampuan yang kurang ketika pembelajaran dilaksanakan. Lalu yang terakhir adalah peserta didik merasa ada kesenjangan status sosial di dalam kelasnya. Aspek selanjutnya adalah minat. Minat ini berkaitan dengan suatu aktivitas atau kegiatan yang menjadi kesukaan atau kegemaran dari peserta didik. Saya akan mengajukan 5 pertanyaan atau saya membuat 5 poin untuk observasi serta wawancara, dimulai dari peserta didik memiliki perasaan senang ketika melakukan sesuatu kegiatan. Yang kedua, peserta didik memiliki hobi yang sering mereka lakukan. Lalu yang ketiga, peserta didik mengalami gangguan belajar karena minat yang mereka miliki. Yang keempat, minat yang dimiliki oleh peserta didik berkaitan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Lalu yang terakhir adalah peserta didik mendapat dukungan dari orang tua atau guru terkait minat yang mereka miliki. Aspek yang selanjutnya adalah kemampuan awal. Kemampuan awal ini digunakan untuk mengukur pemahaman dari peserta didik sebelum guru memberikan pembelajaran lebih lanjut. Kemampuan awal ini penting untuk diketahui oleh guru sehingga guru mampu untuk menentukan langkah-langkah apa yang bisa diberikan kepada peserta didik guna mendukung dan menunjang mereka untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Kemampuan awal di sini bisa dilakukan dengan melakukan pretest sebelum suatu kegiatan pembelajaran dimulai, atau juga bisa dilakukan sebuah tes yang dinamakan tes diagnostik yang dilakukan pada awal ketika peserta didik masuk menjadi peserta didik di sekolah tersebut. Cara tersebut bisa digunakan untuk memetakan kemampuan dari peserta didik. Selain itu juga bisa digunakan untuk menentukan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang terakhir adalah aspek perkembangan motorik. Di sini saya mengajukan 5 pertanyaan kepada peserta didik serta dalam melakukan observasi. Yang pertama adalah peserta didik dapat menulis sederet kata-kata dengan rapi. Yang kedua, peserta didik dapat menggambar objek dengan lebih jelas. Yang ketiga, peserta didik dapat berlari pada jarak tertentu. Yang keempat, peserta didik dapat melemparkan benda pada jarak tertentu. Lalu yang kelima, peserta didik mampu mengangkat beban.